Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca berjudul Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, sebuah refleksi sejarah, yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, penerbit Mizan, bekerjasama dengan Ma'arif Institute. Buku yang saya miliki ini adalah edisi kedua, cetakan pertama Jumada Ats-Tsaniyah 1436 Hijriah, April 2015. Ini isi buku ini, ya. Islam dan Nusantara, Islam dan Demokrasi, Islam Indonesia, masalah kualitas, masa depan agama, Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan. Saya akan membacakan buku ini, yaitu pada halaman 197, yakni pada subjudul Sebuah Islam 1001 Ekspresi. Ya, ini halaman 197. Sebagai kelompok yang anti demokrasi, MMI misalnya, tampaknya tidak percaya kepada kekuatan sendiri. Untuk memperjuangkan aspirasi politiknya itu, mereka pada tanggal 15 Agustus 2000 masih menemui fraksi Partai Golkar, fraksi P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi PBB, Partai Bulan Bintang, di gedung DPR Jakarta untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya sebagai hasil dari Kongres Mujahidin 1 di Yogyakarta 5-7 Agustus tahun 2000. Semestinya sebagai kekuatan anti demokrasi, mereka tidak mau menginjak gedung DPR dan menemui beberapa partai. Bukankah semuanya itu sebagai simbol demokrasi di Indonesia? Tetapi dalam politik, rupanya cara-cara yang tidak konsisten ini adalah lumrah belaka, sekalipun mengkhianati slogan ideologi mereka sendiri. Seorang periset besar dalam gerakan Islam Indonesia, Deliar Nur, 9 Februari 1926 sampai 18 Juni 2008, juga termasuk dalam pengurus MMI, baik sebagai hasil Kongres 1 dan 2. Terus terang saja, saya gagal memahami senior yang saya hormati ini. Nama-nama lain sebagai juga teman saya tidak terlalu saya hiraukan. Deliar Nur, yang salah satu karyanya Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942, seperti telah dirujuk sebelumnya, sudah menjadi klasik. Mengapa masih tertarik dengan gerakan radikal ini? Apakah karena putus asa dengan masa depan Indonesia yang tidak menentu, lalu punya harapan kepada MMI dengan gagasan-gagasan yang serba simplistik dan hitam putih? Tetapi Deliar Nur dalam sebuah kata pengantarnya juga mengkritik ketidakjelasan gagasan syariah kelompok radikal ini dalam kaitannya dengan institusi negara. Kita kutip, dalam soal hubungan agama Islam dan negara, diyakini termasuk oleh sebagian besar mereka yang dikategorikan kalangan radikal, dipercayai bahwa hubungan itu ada dan harus tercermin dalam kehidupan bernegara. Maka syariah pun haruslah tegak dalam negara idaman. Saya tidak jelas amat hubungan ini dikemukakan. Sayang tidak jelas amat hubungan ini dikemukakan, kecuali yang seperti biasanya, berhubungan dengan
hukum seperti hukum potong tangan, rajam, dan sebagainya. Catatan kaki nomor 70. Kelompok radikal ini sesungguhnya sama saja dengan kelompok garis keras, baik dalam pemikiran, perasaan, maupun dalam tindakan. Al-Qaradawi memasukkan mereka dalam kategori madrasah Zahiriyah baru, dengan 6 karakteristik yang menonjol: pemahaman dan penafsiran yang literal, keras dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima orang-orang yang berbeda pendapat, mengafirkan orang-orang yang berbeda pendapat, dan tidak peduli terhadap fitnah. Catatan kaki nomor 71. Kita kutip satu karakteristik saja, yaitu sifat mengafirkan terhadap pendapat yang berbeda. Al-Qaradawi menulis, orang-orang literal tersebut tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, tetapi melakukan hal lebih besar dari itu, yaitu dengan berburuk sangka, membid'ahkan, memfasikkan, dan sampai mengkafirkan mereka. Dasar bagi orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah tuduhan. Padahal menurut hukum manusia, dasar orang yang dituduh adalah benar, dalam kurung tidak bersalah, hingga terbukti keputusannya, dalam kurung asas praduga tak bersalah. Inilah hal yang ditegaskan oleh syariat Islam. Namun dasar bagi mereka adalah tertuduh, dalam kurung bersalah, hingga terbukti kebenarannya. Dan kebenarannya ada di tangan mereka, bukan di tangan orang lain. Untuk membantah para pemikir muslim yang tidak sepakat dengan mereka, mereka telah menulis banyak buku besar dan dicetak dengan cetakan Lux. Mereka meluaskan bantahan tersebut dengan membid'ahkan, memfasikkan, dalam kurung fasik, takwil, dan bahkan mengafirkan. Di antara pemikiran pemikiran tersebut adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah, Fahmi Huwaidi, dan saya sendiri. Tentu tidak semua kelompok garis keras mudah mengafirkan. MMI tampaknya adalah yang paling menonjol dalam perkara mengafirkan ini. Mereka mau memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan teologis yang muaranya satu, menghancurkan peradaban dengan memakai lensa kacamata kuda.